Yuk kita lihat ke dalam firman Tuhan. Ini ada hubungannya, mari kita lihat miracle mindset. Saya percaya gereja ini Tuhan yang pimpin, Tuhan Yesus yang menjadi kepala daripada gereja ini. Dan saya percaya semua yang berhubungan dengan firman Tuhan yang pimpin. Saya juga bingung bagaimana cara dia memimpin, itu luar biasa. Kita ingat minggu lalu miracle mindset, bahwa kita ke gereja harus punya hati untuk memberi ruangan buat Tuhan, minta mujizat Tuhan. Gereja bukan hanya sekedar mendidik kita untuk hidup dalam jalan Tuhan, untuk hidup tidak berbuat dosa, untuk hidup lebih baik. Tidak hanya sekedar itu, tetapi ada kuasa di rumah Tuhan. Waktu Hana ke rumah Tuhan, dia mandul dan Tuhan kasih mujizat, dia punya anak. Tidak hanya satu, kemudian tambah lagi 5. Waktu Abraham ke Mesbah, dia tidak ada harapan, Tuhan bilang lihat bintang di langit. Jadi ada mujizat di rumah Tuhan. Katakan amin. Orang yang lumpuh di mana? Orang yang lumpuh di bait Allah. Lalu Petrus lewat. Dia bilang saya minta uang. Artinya apa? Saya minta sesuatu yang dibuat manusia. Saya minta uang. Dan Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi yang kupunya dalam nama Yesus berjalanlah. Dan dia berjalan. Jadi masih ada mujizat di rumah Tuhan. Katakan amin. Masih ada mujizat buat hidupku. Mari saudara taruh tangan di dada dan katakan masih ada mujizat buat hidupku. Sekali lagi supaya jiwa saudara dengar, hati saudara dengar, buat Jeffrey juga masih ada mujizat dalam hidup saya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita lihat slide selanjutnya. Minggu lalu kita membahas slide selanjutnya. Minggu lalu kita membahas, kita mengingat untuk punya hati yang merindukan mujizat. Kita harus punya iman yang desperation of faith. Mencari Tuhan sungguh-sungguh. Seperti yang dilakukan Sakeus, yang dilakukan Bartimeus. Lalu yang kedua, kenapa orang tidak banyak mendapat mujizat? Karena tidak ada respect, tidak hormat kepada hamba Tuhan yang ada di sekitarnya. Wah, hamba Tuhannya juga makan nasi padang. Iya, emang makan nasi apa? Nasi malaikat. Ya, hamba Tuhan juga manusia, tetapi hamba Tuhan itu melayani Tuhan. Karena itu hormatilah hamba Tuhan. Amin. Waktu Anda menghormati, maka Anda bisa menarik mujizat. Karena kita ingat kemarin janda di Sarfat yang menerima berkat. Kenapa bukan janda di Tisbe, tempatnya Elia di Tisbe? Karena yang di Sarfat masih menghormati. Amin. Lalu yang terakhir minggu lalu kita bahas, make a room for miracle. Buat ruangan untuk mujizat Tuhan bekerja. Amin. Nah, mari kita masuk hari ini. Apa miracle mindset yang berikutnya? Slide selanjutnya. Kita yang pertama hanya 2 poin hari ini. Yang pertama banyak bersyukur, grateful. Katakan grateful. 1, 2, 3, grateful. Sekali lagi 1, 2, 3, grateful. Mari sekarang katakan bersama bersyukur. 1, 2, 3. Bersyukur. Nah, saya mau men-challenge saudara. Setiap malam selama 1 tahun ini saya sama istri kalau berdoa pas mau tidur malam. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat istri, anak, buat pekerjaan kami, buat pelayanan kami, buat KPR, kebutuhan dan lain sebagainya kita ungkapkan pada Tuhan. Lalu kita berkata, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Paling tidak 12 sampai 15 kali saya ucapkan kata thank you, thank you, thank you, thank you. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ucapkan itu berkali-kali dalam doa. Saudara mau coba? Banyak hal yang Tuhan lewatkan tahun ini. Saya harus masuk ke rumah sakit di Singapura, saudara sudah dengar cerita. Tuhan lewatkan. 3 hari yang lalu, YouTube usaha kami, YouTube salah satu usaha kami, dihack orang. 2 hari kembali lagi.
KPR kami yang tinggi, tiba-tiba Tuhan ganti, pindah kepada tempat lain, jauh lebih murah. Thank you, thank you, thank you, thank you. LED kita beli, thank you, thank you. Saya suka dimarahin istri karena punya kebiasaan yang kurang baik di meja makan, Ryan. Kalau istri masakin tauge, saya tanya, nggak ada brokoli ya? Ya, itu kebiasaan saya. Kalau dia masakin ayam gulai, dia nggak bisa masak ayam gulai, sorry. Sebentar, saya pikir dulu. Oh, daging cincang rebus, daging cincang rebus. Saya tanya, kenapa nggak ada ayam goreng? Gitu ya. Saudara pernah kayak gitu, bapak-bapak khususnya? Pernah ya? 3 kali, 4 kali, 5 kali seperti itu. Dia mulai matanya melotot, ya. Dan berkata, udah untung ya dimasakin. Saudara biasa, ibu-ibu ya. Dan saudara mengerti, kebanyakan komplain atas apa yang tidak ada, maka apa yang ada akan diambil daripadamu. Sampai sini tangkap. Banyak bersyukur atas apa yang ada. Buat yang suami istri, bersyukur atas istri, bersyukur atas suami yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, yang kedua. Yuk, cuma 2 poin. Mari kita lihat Markus 5 ayat 21 sampai 24, kita baca bergantian ya. Sesudah Yesus menyeberangi lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia. Oke, saya ulangi kata berbondong-bondong datang, mengerumuni dia. Jadi ramai sekali, lebih ramai dari gereja ini, penuh orang. Lalu ayat 22, silakan saudara, datanglah. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anak perempuanku sedang sakit, anak perempuanku itu hampir mati. Datanglah kiranya, letakkan tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu ayat 24 saudara, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong. Sekali lagi saudara lihat kata berbondong-bondong. Jadi 2 kali ya ditulis di atas juga. Dan berdesak-desakan, penuh. Alkitab 2 kali menulis full. Datanglah Yairus, kepala rumah ibadat, adalah seorang yang sangat dihormati, dan percayalah zaman dulu tidak ada mall, zaman dulu tidak ada 21, tidak ada Solaria. Saudara, saya kemarin makan Solaria, enak. Tidak ada restoran-restoran seperti tidak ada KFC, tidak ada kopi kenangan dan sebagainya. Yang ada itu adalah rumah ibadat. Dan semua kumpul di situ. Jualannya juga kumpul, jadi rumah ibadat kayak mall buat mereka. Jadi kepala rumah ibadat itu pasti orang yang sangat tinggi levelnya. Mungkin orang sekarang dia udah seperti menteri atau anggota DPR begitu ya. Kalau jalan pakai protokol dan sebagainya, ini kelas atas, saudara, kelas atas. Dan dia di rumahnya, pasti rumahnya juga mewah. Oke, ini Daniel udah pernah bawain ya, mana Daniel ya. Lalu kita lihat ayat selanjutnya. Saya bacakan slide selanjutnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26 saudara. Ia telah berulang-ulang berbagai tabib terus sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Perhatikan ayat ini, nanti saya akan kembali ke situ. Ayat 27, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Dan ayat 28, saya lompat, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Oke, ini sudah sering kita baca. Slide selanjutnya, ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi dia menyentuh ujung jubah daripada jubah Tuhan Yesus. Ayat 30 saudara, pada ketika itu juga Yesus mengetahui ada tenaga yang keluar dari dirinya. Ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Dan perhatikan, orang berbondong-bondong, berdesak-desakan, dekat semua, sangat dekat. Tetapi tidak ada yang menarik kuasa Tuhan. Lucu ya, hanya satu yang tarik. Karena itu saya bilang dari satu ruangan ini, mungkin hanya satu. Siapa itu? Siapa tahu yang ada di ujung sana atau di ujung sini.
Dan Tuhan Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Berbagai teolog menuliskan bahwa Tuhan Yesus itu tahu segala hal. Dia tahu bahkan ada ikan yang ada di bawah perahu di sebelah kanan, ya, betul ya? Dalam ayat ini, kenapa dia tanya, siapa yang menjamah aku? Apakah dia tidak tahu bahwa wanita itu yang menjamah? Dan teolog-teolog ini menuliskan berbagai komentari, yes, dia tidak tahu. Menarik ya, dia tidak tahu. Karena kalau dia tahu, dia pasti Alkitab akan tulis. Betul-betul Tuhan tidak tahu waktu itu. Lalu ayat 32, saudara baca, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Ayat 33, lanjut slide berikutnya. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Dia takut dan gemetar, nanti saya akan jelaskan. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergi dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Oke. Baik, mari saya undang Pak Eko sebagai Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Oke, selamat pagi Tuhan Yesus. Sepertinya sudah lama ya tidak muncul di gereja kami. Ya, kasih tepuk tangan. Memang spesial Tuhan Yesus di gereja JCC. Beliau pernah ikut prasmanan antrian ya. Apa aja, luar biasa. Ayo sini Pak Eko. Nah, apa yang dijamah oleh, saudara lihat saja, saya akan jelaskan. Apa yang dijamah oleh wanita pendarahan ini adalah ujung jubah daripada Tuhan Yesus. Bahkan di Matius dituliskan, ada satu waktu Tuhan Yesus, orang itu menjamah jubah daripada Tuhan Yesus, ujung jubah Tuhan Yesus, dan semua sembuh, ada ayatnya itu di Matius. Jubah apa yang Tuhan pakai? Ini saya bawa, oke, slide selanjutnya, saudara lihat, ini namanya talit. Inilah yang dipakai orang Yahudi pada waktu itu. Ini ada tulisan, oke, boleh di video aja. Ya, ini ada tulisan bahasa Ibraninya. Ya, ini saya juga nggak tahu bahasa Ibrani, tapi ada ayatnya. Cara pakainya seperti gini. Oke, misi Pak. Oke, tangannya coba. Ya, Bapak boleh angkat kedua tangan. Ya, gini aja. Ya, pegang gini. Angkat coba kedua tangan. Ya. Oke, bagus. Nah, ini namanya talit. Orang Ibrani selalu, orang Yahudi selalu pakai seperti ini. Nah, oke, saudara perhatikan baik-baik. Apa sih jubah ini? Saudara lihat waktu Elia naik ke atas surga, jubahnya ketinggalan, betul ya Feren ya? Elisa dapat 2 kali, betul ya? Jubah ini menyatakan status orang Yahudi. Jadi tambah talitnya ini tambah mahal, tambah besar, tambah benang emasnya, dia tambah mahal. Nah perhatikan, boleh Pak diangkat lagi dikit? Ya, ini, saudara lihat ini ada rajutan-rajutan seperti ini. Di bawah ini, buat orang Yahudi ini penting sekali, namanya tzitzit. Ya saya nggak usah jelasin bahasa Indonesia. Ini rajutan di sini, ini yang artinya bahwa talit ini namanya prayer shawl, ya, selendang doa. Ini menunjukkan bahwa janji-janji Tuhan ini dililitkan. Jadi ada berbagai janji-janji Tuhan yang dililitkan dalam selendang doa ini. Lihat baik-baik, ini menarik sekali. Apa namanya? Talit, 1, 2, 3, talit. Oke. Ujung-ujungnya ini orang Ibrani sebutkan ini sayap. Sayapnya talit, ya. Wings, the wings. Saudara lihat kalau dia lebarkan begini, mirip sayap enggak? Betul ya? Karena itu disebut ini sayapnya. Nah, oke, sekarang kita kembali ke slide-nya. Saudara baca.
Markus 5 ayat 27 tulis, wanita itu mendengar berita tentang Yesus, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah ujung jubahnya. Di Lukas ditulis ujungnya, dan cuma 1 detik, langsung satu energi ketarik. Nah, kita lihat kata sayap ini di dalam terjemahan aslinya, dia menjamah sayap jubahnya. Jadi yang dipegang itu ini, yang melambangkan janji Tuhan. Ya, nah sekarang kita lihat ayatnya, Maleakhi 4 ayat 2, saudara lihat di sini. Mari kita baca bersama-sama bagian kedua. Tetapi kamu, mari saudara baca 1, 2, 3. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Jadi dalam Maleakhi sudah menubuatkan bahwa nanti ada Mesias yang datang, di sayapnya itu ada kesembuhan. Jadi dia touch itu langsung dapat. Oke. Dan saudara lihat lagi dalam kitab Rut. Saudara mungkin, siapa itu Pak Rut? Oke, Rut itu adalah seorang janda, dia nenek moyangnya Daud. Dia seorang janda, miskin, orang Moab. Dan satu hari dia datang kepada tuan tanah namanya Boas, saudaranya. Dia duduk dekat waktu tuannya itu sedang tidur. Dia tidur di kakinya, lihat baik-baik. Dia pegang kakinya. Dan dia berkata kepada tuan tanahnya. Iya, saudara lihat bagian ketiga, mari kita baca bersama-sama. Bertanyalah ia, siapa engkau ini? Tuan tanahnya, siapa kamu? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Boas melambangkan Tuhan Yesus di perjanjian baru. Rut melambangkan kita, anak-anaknya yang mendapat bagian penebusan. Dia berkata, kembangkan sayapmu, artinya kembangkan ini, izinkan aku masuk dalam naungan statusmu. Sampai sini tangkap ya. Oke, kita lihat lebih lanjut. Slide selanjutnya. Kenapa talit ini menjadi sesuatu yang menarik buat orang Yahudi? Pak Eko kayaknya sedih, Pak. Oke. Talit ini menarik karena kita lihat Mazmur 91 ayat 1 dalam bahasa Inggris ditulis, He that dwelt in the secret place of the Most High. Orang yang tinggal dalam tempat rahasia nya Tuhan akan, apa itu? Shall abide under the shadow of the Almighty. Akan tinggal dalam bayangan yang maha kuasa. In the shadow of the Almighty. Kata secret place itu di mana? Kalau saudara buka pelajaran tentang orang Yahudi, ditulis di Matius 6 ayat 6, dia sambungin waktu Tuhan Yesus mengajarkan cara berdoa. But thou when you pray, enter into thy closet. And when thou hast shut thy door, waktu Anda tutup pintunya, Allah Bapa yang ada di tempat rahasia juga akan menjawab engkau. Apa maksudnya secret place? Lalu apa maksudnya waktu engkau masuk ke closet? Alkitab terjemahan baru berkata dalam kamar. Tetapi bahasa asli dari closet itu artinya ruangan bawah tanah, tempat penyimpanan. Tempat khusus, tempat satu closet. Dan percayalah saudara, saudara dengar baik-baik ya. Nanti kalau saudara ikut ke Israel baru belajar. Yang ikut Tuhan Yesus itu, Ryan, bukan orang kaya. Gak ada orang kaya ikut Tuhan Yesus. Orang-orang sakit, orang susah, orang timpang, orang tidak ada harapan. Semua yang ikut Yesus seperti itu. Dan Tuhan Yesus bilang, waktu engkau masuk dalam closet, dalam kamarmu, gak ada dari mereka yang punya kamar dalam rumahnya, kamar penyimpanan itu gak ada. Hanya orang kaya yang punya ruangan penyimpanan seperti itu. Jadi maksudnya closet itu apa? Mereka menjelaskan inilah ruang rahasia itu.
Mereka tutup, oke, sebab tutup pegang tangannya kanan pegang kanan, kiri pegang. Ini dan waktu mereka berdoa, tutup ruangannya dan menunduk. Saudara lihat gambarnya kalau mereka berdoa, lihat. In the secret place of the Almighty. Sampai sini sudah nangkep. Jadi waktu semua susah, tutup pintu. Dan oh Tuhan, aku melihat Engkau. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Menarik ya, menarik. Oke. Jadi kalau kita pegang seperti ini. Ya, oke, sudah Pak. Oke, ntar gini. Ya. Dan kita pegang seperti ini. Waktu Bartimeus, orang kusta itu datang ketemu Yesus. Semua pegang. Dan Tuhan Yesus tanya, what do you want? What do you want? What do you want? Mau apa? Ini semua janji. What do you want? Lalu ada di antara mereka berkata, aku sakit perut Tuhan. Terus ada yang berkata, mertuaku sedang sakit. Terus satu lagi berkata, aku susah pekerjaan Tuhan. Terjadilah sesuai iman. Nah nanti waktu saudara pulang, izin Pak Eko nanti akan berdiri di depan. Saudara bisa pegang ini. Aku masih ingat janjimu Tuhan. Amin. Seperti itu, oke. Pak Eko boleh turun lewat situ. Pak Eko boleh lewat jemaat. Biar mereka jemaat juga bisa lihat. Yang mau pegang silakan, nggak apa-apa. Ya, harusnya ada 3 Yesus ya, jadi biar lebih cepat. Jadi saudara nangkep betapa powerfulnya. Nah ini kita belajar mujizat ini kan, keren ya. Tapi ini cerita, ini belum masuk di poin saya nih. Poinnya ini. Slide selanjutnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Ayat 32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Dia lihat lagi. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Lihat, mari saudara baca ayat 33, 1, 2, 3. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar tahu apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatunya. Stop. Saya ada kasih tanda look deeper, search deeper. Lihat slide selanjutnya. Perempuan itu menjadi takut. Kenapa dia takut dan gemetar? Karena dia keluar pendarahan, ya. Dan buat orang Yahudi itu artinya dia najis. Ya, tidak boleh dekat dengan orang. Jadi dia takut. Waktu dia tampil dia takut. Orang akan berkata najis itu perempuan. Najis dia. Dia takut akan tuduhan itu. Tapi itu saya tulis di sini. Kita semua di hadapan Tuhan. Kadang bahkan ke gereja pun kita tetap jaga image. Padahal kita perlu ditolong Tuhan. Khususnya yang pelayan-pelayan semua. Jaga image kan depan jemaat. Termasuk saya. Padahal kita yang paling perlu ditolong Tuhan. Jangan jaga image depan Tuhan. Amin.
Dia takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Saudara baca, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan, saya garis bawah baca saudara apa? Segala sesuatu kepadanya. Kata segala sesuatu dalam Markus 5 ayat 33 dalam bahasa Inggris ditulis the whole story. The whole story. Karena itu Matius, Markus, Lukas menuliskan wanita ini sudah berapa lama? 12 tahun. Dan ditulis dia pergi dari tabib satu ke tabib satu. Dan tidak hanya tambah baik, tambah susah, tambah habis, tambah melarat. Jadi kata the whole story itu artinya cerita dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus dengar. Saya lewat ayat ini. Jadi dia mungkin cerita ini 30 menit mungkin. Saya melayani Tuhan, Ryan. Kalau ada jemaat telepon dan tanya dan mereka mulai cerita, mereka akan mulai cerita pertama yang sedikit dan lalu lama-lama banyak dan akhirnya saya juga nggak tahan. Betul kan? Kenapa? Kenapa kita nggak tahan dengar cerita orang? Karena kita semua juga punya cerita masing-masing. Betul kan? Dan kita selalu berkata, gua lebih susah dari dia. Gua pun mengalami hal-hal yang berat. We all have our own story. Dan yang menarik di sini, Yesus diundang oleh Yairus, orang kaya, orang hebat, orang berstatus. Dan Yesus menuju rumah orang kaya itu untuk mendoakannya. Tetapi dia berhenti, dia balik badan. Dan dia mendengar the whole story dari wanita yang najis ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kata the whole story. Dia mulai cerita, Tuhan tahu gak sih? Tahukah saudara? Saudara pernah pelayanan penjara? Orang penjara kalau cerita, dia bilang, Pak saya itu gak pernah niat jahat. Dan dia mulai cerita semua. Waktu kecil saya diginiin, saya kecil saya gini. Pada akhirnya saya ikut melakukan ini dan akhirnya saya di sini Pak. Saya menyesal Pak. Dan Tuhan itu dengar semua. Tanpa menghakimi. Apa artinya ini? Karena itu ada ayat ini, ada ayat 35. Karena kelamaan cerita itu, datanglah saudara baca di bawah, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat. Wis mati, percuma, wis mati. Telat. Karena kelamaan bicara. Yuk kita lihat slide selanjutnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah anakmu sudah mati dan apa perlunya engkau menyusah-nyusahkan guru. Lalu saya lompat ke ayat 38 dan mereka akhirnya sampai ke rumah kepala rumah ibadat dan di situ semua sudah menangis meratap dengan nyaring. Lalu dipegangnya tangan anak itu katanya, baca saudara apa? Ya, Talita kum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit dan berdiri dan berjalan. Kata Talita kum ditulis di sini, hai anak aku berkata kepadamu, hai anak aku berkata kepadamu. Saudara coba search di Google, di internet. Kata Talita kum itu artinya hai anak yang sedang dibalut kain talit. Jadi Talita itu talit. Bangunlah. Saudara lihat di sini, sudah saya tulis di bawah. Double miracle. 12 tahun pendarahan. 1 anak usia 12 tahun. 1 pakai talit, ujung talitnya. 1 dia berkata, talitakum. Dia mau ngomong apa di sini? Mau saudara kepala rumah ibadat, mau saudara orang kaya, dia dapat buat mujizat. Mau saudara orang paling najis sekalipun, dia dapat buat mujizat. Dan dia mendengar semua cerita kita.
Dia mau dengar semua cerita kita. Pada akhirnya saya tulis di sini. Slide selanjutnya. What is your story? Cerita apa? Slide selanjutnya. Dia bisa rubah menjadi ceritanya dia yang baru. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.